Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 7A Hukum Pidana dengan NIM 120119036. Perkenalkan, nama saya Desi Luciani Putri dari kelas 7A Hukum Pidana dengan NIM 12011901112. Adanya video ini untuk melengkapi ulangan tengah semester mata kuliah klinik hukum pidana. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Permisi Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Kenapa ini? Perkenalkan, nama saya Desi Luciani Putri dari Cirebon. Ya. Datangnya saya kemari ingin berkonsultasi tentang tindak pidana yang dialami oleh kerabat saya. Ya. Itu tindak pidana apa dan gimana kronologinya kalau boleh tahu? Jadi bisa dibilang pencurian motor ya Bu ya. Jadi di sini saudara saya ini datang di salah satu minimarket di Cikande. Nah, di dalamnya waktu saudara saya lagi di dalam ya, jadi motornya itu hilang pas dia balik mau pulang. Jadi waktu saudara saya mau pulang, motornya itu hilang. Nah, diketahui sih di dalam CCTV minimarket tersebut pelakunya ada 2 orang. Nah, yang satu mengeksekusi motor tersebut sebagai eksekutor ya gitu. Yang satunya mengawasi lokasi tersebut ya. Jadi di sini mungkin karena ada barang bukti CCTV-nya, kerabat saya ini ingin melaporkan, ingin membuat tuntutan. Jadi saya ingin bertanyakan, dalam kasus pencurian motor kan juga banyak yang hilang gitu aja, nggak ada kayak penemuan motor atau bahkan ditangkap pelakunya gitu. Betul. Jadi saya ingin konsultasi dulu pada Kak Ibu, apa yang harus saya lakukan. Jadi saya masih bingung nih Bu atas kasus tersebut, apakah saya membuat tuntutan, tapi kan alat bukti pun kuat gitu ya atas dari CCTV tersebut. Jadi apa sih prosedur yang harus saya lakukan jika saya membuat tuntutan? Terima kasih. Jadi gini, setelah saya mengamati tadi cerita yang kakak tadi sampaikan, karena tindak pidana pencurian motor ini termasuk di dalam pasal 363 KUHP, setelah saya amati kasus kakak tadi, tindak pidana yang terjadi termasuk dalam kategori tindak pencurian motor biasa ya, dimana di dalamnya itu tidak ada kekerasan ya. Dan di CCTV pun pencuri itu mengambil dengan cara merusak kunci motor tersebut, makanya bisa diambil kan. Dan motornya tidak melakukan, si pelakunya tidak melakukan kekerasan karena hanya merusak kunci, jadi itu bisa dibilang pencurian biasa ya. Termasuk dalam pasal 363 KUHP. Paling lama maksimum penjara 7 tahun. Jika kakak ini ingin membuat surat tuntutan atau melapor ke polisi, bisa saya dampingi. Begitu ya Bu ya. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi setelah saya catat, saya akan mendampingi kakak untuk membuat laporan ke kepolisian, dan kita juga sudah mempunyai bukti yang kuat yang kemungkinan si pelaku juga bisa ditemukan. Bagaimana kakak? Sudah. Permisi Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Siti Aisyah dari Serang. Saya ingin menanyakan nih, karena teman saya juga menjadi korban ya. Jadi saya bingung harus gimana nih, karena si korban juga sekarang gimana ya, bisa dibilang mentalnya juga kena. Jadi gini Bu, teman saya mempunyai pacar. Nah, selama 2 tahun tuh dia dianiaya. Mengalami penganiayaan. Terus kurang lebih 2 tahun nih Bu. Nah, si
teman saya atau si korban ini nih ingin melapor ke pihak yang berwajib karena telah mengalami 2 tahun penganiayaan oleh si pacarnya tersebut. Tapi si pelaku ini nih ngancem korban, katanya kalau misalnya melaporkan dia akan menyebarkan sex tape mereka berdua. Nah, tapi teman saya ini atau si korban tetap ngelaporin. Terus ternyata bener Bu, videonya udah disebar. Ya, terus tuh nah disebarnya video itu tuh juga dibantu sama temen si pelaku ini nih. Jadi menurut Ibu perlindungan hukum yang seperti apa yang sekiranya korban dapatkan secara adil Bu? Ya. Setelah saya analisa dari kasus Mbak tersebut, di sini pasalnya berlapis ya Mbak ya, dari penganiayaan, terus dari penyebaran seks tape, bahkan pengancaman, dan bahkan mungkin teman dari pelaku itu pun bisa mendapatkan hukuman juga. Namun setelah saya analisa di sini, yang pertama setelah saya catat dari kasus yang Mbak ceritakan tadi, dalam kasus tersebut adanya penganiayaan, ya kan? Penganiayaan yang pertama selama kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun. Nah, itu melanggar pasal 354, yaitu barang siapa yang melukai berat orang lain. Melukai berat diancam karena melakukan penganiayaan. Setelah tindak yang pertama yang tadi saya analisis kan penganiayaan ya Mbak ya, jadi itu sudah mendapatkan satu pasal yang 354 tadi. Selanjutnya di situ ia diancam juga. Nah, diancam pun itu mendapatkan pasal, itu sudah melanggar pasal pun diancam ya Mbak ya, diancam. Dan itu melanggar pasal 368 ayat 1 KUHP, di mana pengancaman tersebut di penjara, diberi hukuman tuh paling lama 9 tahun. Setelahnya untuk tadi saya mencatat tentang sex tape ya. Penyebaran. Nah, penyebaran sex tape itu si pelaku ini dijerat melanggar UU pornografi. Pasalnya beruntun ya, banyak nih ya Mbak ya. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak. Jadi di situ dia kan udah membuat, memproduksi juga, memperbanyak juga untuk menyebarkan seks tape tersebut. Nah, di situ yang di dalamnya ada persenggama termasuk yang menyimpang, kekerasan seksual. Seks tape tersebut itu mendapat pasal UU pornografi, melanggar UU pornografi pasal 4 ayat 1 yang tadi saya sebutkan. Di situ ketentuan pidananya, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dengan dendanya 250, paling sedikit 250 juta dan paling banyaknya 6 miliar rupiah. Nah, selanjutnya si temannya pelaku. Nah, si teman pelaku ini pun juga melanggar UU pornografi tersebut, jadi termasuk ikut sertaan, ya kan, membantu menyebarluaskan. Jadi pasalnya pun sama hukumannya. Jadi dari teman si pelaku pun juga melanggar pasal UU pornografi tersebut. Nah, selanjutnya di sini perlindungan hukum apa yang harus didapatkan dari si korban? Kita bisa melaporkan atas tindakan pelaku tersebut, dan pasalnya pun berlapis, termasuknya penganiayaan dia dalam kekerasan seksual mungkin terus sama yang dia menyebarkan luaskan itu dan pengancaman tersebut. Perlindungan yang harus didapat pun lebih kita mementingkan si korban ya, pasti psikologisnya pasti kena, terus mentalnya pun juga rusak dan mungkin pasti depresi. Sebaiknya pun kita melaporkan ke LPR, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, terus nanti di sana dihimbau. Selanjutnya jika memang Mbak dan teman Mbak yang selaku korban ingin membuat tuntutan, saya siap mendampingi untuk mengerjakan kasus ini
sampai pelaku bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal setelah apa yang dia perbuat kepada teman Mbak. Yang pastinya korban harus sama-sama dilindungi. Jadi kita bisa membawa dia ke psikolog ataupun dia pokoknya kita bawa ke Komnas Perempuan dan Anak-anak. Itu selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Jadi saya kembalikan ke Mbak. Jadi kasus ini bisa ditangani ya? Insya Allah bisa. Mbak, Ibu, jika seperti itu saya harap semoga kasusnya bisa berjalan dengan lancar dan pelaku pun dapat mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan. baik Mbak, nanti saya apa buat tuntutannya, apa saja yang prosedur yang bakal kita lakukan, dan pasti juga saya harus bertemu korban Iya. untuk mewawancarai beliau ya Mbak ya. Terima kasih. Hai guys, jadi segitu dulu videonya, semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga nilai kita plus. Jangan lupa like, Komen subscribe. dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video first kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's kick.